sampai tahun ini kira-kira 2611 Dharma itu diputar. Nah sekarang itu peradabannya disebut peradaban, kalau oleh Jepang disebut peradaban 5.0. Nah gitu. Maka apakah Dharma di era peradaban ini masih oke tidak gitu, supaya kita itu semangat, spirit, sehingga Dharma itu bisa kita pelajari. Kalau saya duduk nanti yang lain bisa tidur ya, saya supaya kalau berdiri kan kalau ada yang ngantuk kelihatan gitu. Dan di samping itu kalau saya duduk nanti yang lain nggak bisa lihat saya, di belakang sana nanti jadi angsa. Kalau lehernya naik-naik nggak kelihatan ya. Kalau kita lihat dalam perkembangannya bahwa agama Buddha itu peradaban itu berkembang seperti ini. Ke depan adik-adik sekalian yang masih sekolah, mungkin ada di SD, SMP, SMA, kuliah, atau yang sudah tidak lagi kuliah, bekerja, mengembangkan usaha, kemudian apa saja. Buddha itu dulu ngajarkannya modelnya seperti ini. Dulu modelnya seperti ini. Jadi dulu itu modelnya belajar, kemudian belajar untuk kemudian melakukan, kemudian memperoleh hasilnya, dan yang terakhir ini bagaimana hidup bersama seperti ini, berkomunitas, itu maksudnya. Jadi kalau belum bisa yang terakhir ini, kita belajar karena belum baik. Kalau jajar gini masih itu masih belum baik. Kalau udah gimana, ayo kita kesini, ayo dulu, ayo makan bareng. Itu makan bareng sendiri, sembunyi-sembunyi gini. Berarti belum di sini, belum sampai di sini. Ini yang kita perlu bangga, dan kita bangga sebagai umat Buddha itu. Cara ini digunakan oleh UNESCO untuk membangun pendidikan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi kalau negara yang dibantu oleh UNESCO atau PBB itu harus menggunakan ini, 3 cara ini: Pariyati, Patibeda, dan yang ketiga Kalyanamita. Yang keempat ini, Kalyanamita itu saudara dalam Dharma, atau pemimpin upacara yang ceramah, saudara-saudari dalam Dharma, itu maksudnya Kalyanamita. Kita itu saudara dalam Dharma. Jadi Dharma itu diajarkan untuk menghasilkan kita saudara, bukan musuh. Jadi kalau ketemu temennya kayak saya senyum, itu berarti belum saudara, masih sendiri. Nah, ke depan sebenarnya kenapa kok percakapan abad 21 sudah mau menjelang ke abad yang lebih lanjut, tapi ini masih abad 21, 2023. Maka adik-adik semua atau kita semua ke depannya itu harus punya kemampuan, namanya kemampuan keterampilan belajar dan inovasi. Jadi kalau kita sekarang ini nggak mau belajar dan berinovasi, akan ditinggalkan oleh peradaban atau zaman. Jadi kalau sekarang ini anaknya suruh belajar seperti dulu emaknya, itu berarti akan ditinggalkan zaman. Kalau anaknya dikasih tahu sebentar ngerti, terus nggak mau belajar lagi, itu bukan berarti tidak takut belajar. Nah, kapan sudah ngerti kok belajar terus? Sudah di luar kepala. Cara irama belajar anak sekarang adik-adik ini cepat banget. Kalau dulu kita mak-maknya, lihat itu lama. Lama. Kalau sekarang dengan sangat cepat.
Maka kalau anak sekarang lihat ini kok banyak kali apa tadi dan ini mah pertama ini dua tiga empat lima kali ini. Karena ini caranya konek cepat. Jadi wifi-nya kencang. Nah kalau kita yang mak ini yang sudah generasi jadul lama, ulang lagi apa tadi? Ulangi lagi apa tadi? Gitu. Nah ini nggak bisa. Maka nggak boleh atau kita tidak bisa kemudian yang sekarang jadi ibu generasinya walaupun ibu muda ya anaknya masih di bawah balita itu generasinya sudah beda dengan zamannya kita waktu dilahirkan dan diajar oleh orang tua beda. Maka nggak boleh nyamain dan tidak boleh banding-bandingin. Lu nggak seperti mama dulu sih, mama dulu nggak pakai HP, mama itu katrok. Dibilang begitu marah, mana gak kau sopan lah sama orang tua, bilang sama orang tua katrok apa-apa jadul mama, dibilang jadul ya zaman dulu yang ceritanya ya jadi saya zaman dulu gitu. Akhirnya apa, gak connect sama anaknya suruh ngajarin HP oleh anaknya jadi cepet kali pelan-pelan gitu mama bodoh ya dibilang bodoh tersinggung padahal gak bisa. Kenapa? Kalau ngajarin HP, mama itu gak akan menggunakan anaknya atau cucunya. Kenapa? Sangat cepat, gak connect ya. Kita pakai Bluetooth, karena udah wifi-nya kecepatannya sudah tidak hanya 4G, ya 5G. Lebih cepat, Nah, ini artinya apa? Maka anak-anak ini kita latih bagaimana dia punya keterampilan belajar. Utamanya itu berpikir kritis. Maka anak sekarang kalau mamanya cerita satu, anaknya komentar tiga. Kamu gini lah, mama pasti nanti bilang gini ya, terus begini ya, begini sudah dijawab sendiri. Jadi orang tua ngomong apa harus berpikir ganda. Kenapa? Mereka literasinya cepet banget. Dulu kita pas waktu usia 2 tahun kita mungkin masih ngeces, aja ngomong masih belum begitu connect banyak hal. Ditanyain apa nggak ngerti. Sekarang 2 tahun tanya apa ngerti. Saya terbang apa, warna ini apa, tanya bacaannya itu apa. Masih belum bisa baca tapi bacaannya apa, ngomongnya apa maksudnya. Nah inilah yang menandakan bahwa generasi ini memang berbeda dan cara belajarnya juga berbeda. Maka kalau orang tua ngajari modelnya dulu, mau ngajarinya model bertahap, kita ketinggalan mereka gak connect. Maka bagaimana anak-anak itu bisa berpikir kritis dan bisa memecahkan masalah yang menjadi dilatih. Maka ini bagi orang tua, bagi teman-teman yang guru, bagi orang tua yang ngajari anak-anaknya supaya nanti ke depan maju, bukan soal pintarnya, yang penting bisa berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Itu tidak berpikir kritis tapi malah tambah masalah. Itu tuntutannya begitu. Kemudian punya kreatif, diberikan mainan langsung rusak, berarti benar sukses. Anak dari mainan sukses karena berikan mainan langsung putar-putar rusak, berarti sudah benar. Tapi kalau beri mainan, kalau almari disujuti kalau di almari disujuti mainannya, berarti salah. Itu namanya koleksi, bukan beri mainan. Kalau beri pesawat sudah ada potol, helikopter gitu, semua copot semua, itu berarti benar karena dia ingin tahu dicopotin. Sayangnya dia belum belajar pasang kembali. Lalu belajar ngopotin. Ini apa? Anak bukan mainan langsung rusak. Ya benar berarti berhasil. Itu benar. Karena dia memang mau tahu itu, gitu. Penasaran, kalau saya tebak, apa yang buat tebak? Oh ternyata ada balik-baliknya. Coba saya copot, nggak bisa ternyata. Oh dia terpuas. Oh ya. Kalau dia senang ke depan, dia akan utak-atik itu nanti bisa ahli pulang balik ini, bukan pulang balik yang dimakan ya. Bisa diikuti nggak ya saya ngomongnya?
Bisa. Baca itu tidak ya? Oke, baca ya. Baca ya. Itulah. Santai baik lah. Kita mau minum, baik sendiri lah. Baik. Ini. Jadi kreatif, inovasi itu yang penting ada hal yang memang berbeda. Coba ini taruh ini, kok gitu terus kok namanya ini tuh mas sekali berbeda. Kenapa harus dirutin gini nah? Kok di sekali-sekali dirubah? Jadi dia mulai berpikir. Kemudian komunikasi pentingnya, kemudian nyuruh anaknya, tolong ambilkan pisau. Komunikasi mana? Ada satu rumah ya, nggak tahu di mana, satu di pojok, di mana, apa nggak ngerti. Atau tak bareng duduk gini, mau makan, mama asik di anak juga asik di anak. Terus kemudian papanya juga di sendiri, bersama-sama tapi sendiri-sendiri. Sama aja ya, satu meja, tapi masing-masing asik dengan anak. Bisa begitu. Bagaimana berkomunikasi. Nah, yang sulit yang keempat ini berkolaborasi, bekerja sama itu. Nah, ini justru di wihara, jadi datang ketemu teman-teman saya dulu. Mana? Nah, gimana nih? Mau jalan-jalan lah. Artinya bisa bagaimana bisa bersama-sama. Kenapa? Di rumah rata-rata asik di depan HP. Itu, belajar siapa? Itu mama gerak, HP itu makan lagi ting. Kenapa main game itu menarik buat anak-anak dan senang? Karena game itu dibuat dengan cara yang baik. Jadi jangan nyalakan gamenya loh. Jadi anak main game itu ini maju, bagus. Nanti ibu anak-anak ini bagus main game, bagus. Anak bisa main game itu, kemudian terampil main game itu bagus. Karena game itu dibuat dengan teori, namanya teori keseimbangan. Kalau yang pernah sekolah di SMA, ada teori equilibrium teori matematika. Game itu dibangun dengan teori keseimbangan untuk main game. Sekarang teori game ini digunakan untuk bisnis. Alfamart, Indomaret, Alfamidi. Ini bukan bersaing, itu teorinya game yang digunakan. Alfamart dia pasir promosi orang beli. Indomaret minyak goreng promosi beli. Semua beli semua. Gadang mudah yang kena sasaran customer. Promosi, sana promosi beli. Bukan bersaing, itu namanya teori keseimbangan. Sekarang jadi bisnis, maka sekarang bisnis itu tidak sendiri-sendiri, jajaran berkolaborasi, itu namanya berkolaborasi. Kalau sendiri-sendiri malah nggak laku. Coba dalam satu tempat buat food court macam-macam, sana apa, sini minuman, semua laku semua. Ini digunakan seperti itu, sehingga anak-anak yang main game itu bagaimana dalam main itu menarik juga harus disampaikan dengan cara yang tadi ngatur keseimbangan dengan model game apa, belajar juga gitu. Ini yang terkait dengan keterampilan belajar dan berinovasi. Jadi orang itu harus inovasi terus. Jadi Android-nya itu kalau nggak di atau iOS-nya itu kalau nggak diambil, nanti ada beberapa aplikasi nggak jalan karena sudah expired masanya. Nah kita harus diambil terus, biar tidak expired aplikasinya nanti tetap jalan terus. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi nak pergi ke Lampung ya nggak usah lah manual jalan lewat jalan biasa baik, nak tol baik di Bocah. Dalam mau nak pergi ke Lampung
lewat jalan biasa 7, 8 sampai 9 jam. Nah ini artinya kalau update, tahu pengetahuannya, tahu jalannya, cepat sampainya. Ini sama peradaban juga begitu. Maka nggak bisa kalau kita hidup di saat ini tidak begitu. Kemudian yang selanjutnya bagaimana punya keterampilan hidup dan karir. Keterampilan hidup dan karir itu orang hidup ini pasti akan bekerja. Kenapa? Karena orang yang tidak bekerja itu orang yang tidak sehat. Jadi kalau misalnya pensiun, usianya jangan pernah dalam kamu itu ada istilah pensiun. Sampai mati itu bekerja. Banyak pensiun untuk cari uangnya dan melakukan profesionalnya diserahkan orang profesional, tapi tetap bekerja. Karena kalau nggak bekerja, ini cepat lupa, cepat pikun, lama-lama kondisi kesehatan menurun ya lama-lama cepat krematorium. Ini menurun lama-lama krematorium. Tapi kalau kita masih kreatif, walaupun coba kreatif berjalan terus, akhirnya sehat mentalnya. Hadapin apa saja, hanya makan pempek sama cukup sehat. Sehat. Jadi hidup itu butuh begitu. Nah dari sekarang ini belajar, datang sini duduk ini susah kan? Dari sekarang duduk kan? Tapi juga kakinya kan duduk kan? Pegel ya? Duduk pegel, nggak duduk juga pegel. Di rumah ini nenek nunggu sama mamanya, dari suruh belajar malah pusing, kesini malah nggak suruh belajar. Alasannya apa? Ya baik, dengan agama dan hati, gak alasannya. Terus ujian belajar kan bisa pergi sini merdeka. Tapi ada yang satu lagi, kita bisa belajar. Maka adik-adik belajar itu apa saja dipelajari. Soalnya besok ke depan itu akan berguna. Walaupun sekarang mata pelajaran yang paling tidak disukai, besok ke depan juga berguna. Matematika nggak disukai, tetap harus hitung waktu ya. 1.000, 2.000, 3.000 sampai 100.000 sampai jutaan. Pakai matematika hitungnya. Suka nggak suka, nilai jelek nggak apa-apa, yang penting bisa berhitung. Ada aku nggak berani matematika, nilai saya itu nyanyi terus, paling banter lah, sholat itu sekolahnya itu, si itu nggak pernah, nggak apa-apa. Yang penting tahu angka 1, 2, 3 sampai 0 itu loh, bisa baca gitu udah. Nah oke kok, hidup itu begitu. Kan ditanya coba masa tanya matematika berapa enggak? Sudah makan belum? Mesti belajar bahasa loh. Loh, belajar bahasa. Siapa? Seperti apa? Nah, apa itu? Buri itu apa? Jangan ya. Tahu juga ya. Bukan buri sama. Di Jawa buri itu belakang. Artinya apa? Ngerti. Kalau hidup ini belajar itu tidak apa-apa. Hanya belajar berhitung sama berbahasa sudah cukup. Orang sudah bisa hidup. Contohnya sekarang, coba dulu belajar ekonomi, belajar akuntansi apa, ditanya sekarang kan 2 loh, udah makan belum? Sudah. Bahasa loh, berapa kali hari ini makan? 3. Berhitung, udah. Bahasa sama berhitung, udah baca. Ya kan? Tapi kenapa susah? Nggak mungkin. Satu orang itu bisa menguasai semuanya, enggak. Pasti ada yang nggak bisa gitu. Nah kalau punya anak itu nggak bisa matematika, sudah lah, bisa nyapa. Dia bisa masak, suruh masak aja. Nanti masak berguna juga gitu. Jangan dikira nggak berguna. Kamu bisa masak apa? Aduh, nasi goreng bisa aja. Nasi goreng itu aja sampai bagus, sampai rasanya beda dari nasi goreng yang ada di kota Palembang sini. Nanti orang masih tahu gitu. Maka zaman sekarang cara ngajar anak-anak, kalau dulu teman ibu di sekolah suruh ngarapin masakan, suruh ngapalin dong, ngapalin bahan-bahannya sama resepnya. Kalau sekarang cara ngajar nggak gitu. Adik-adik suka nasi goreng mana? Oh sana, aku jual sana. Udah minggu
Ketiga, kita akan masak nasi goreng. Cari nasi goreng yang paling disukai. Kemudian suruh tanya bagaimana cara masaknya, berapa modalnya, omsetnya berapa. Baru tanya itu sudah. Jual nasi goreng semalam omsetnya 4 juta. Juga ya, modalnya ratusan ribu. Lumayan ya. Udah nggak mau sekolah, mau nasi goreng aja. Nggak bisa hidup itu. Jadi sekolahnya ngajarin begitu, bukan kemudian suruh ngapalin cupol, cara baca, nah begini. Nggak usah, langsung aja weh. Ngapain lemak mana? Oke, bikin. Mana caranya? Soal belum bisa seperti itu rasanya, ya pola bikin nanti lama-lama ya baca buat kamu bisa ya. Ini kan cara, jadi berbeda. Dulu bahan-bahan ngapalin di luar kepala, sekarang ngapalin nggak perlu hafal, yang penting ngerti. Ngapalin bangun pagi, tapi ya bangun pagi ya percuma kan. Yang penting ngerti, jam sekian, jam 4:30 harus udah bangun, masak oleh ibu. Anak-anak nanti sama mau berangkat sekolah, harus siap. Jadi hidup itu butuh, maka saya tidak jelasin yang ini. Ini adalah ngerti, misalnya fleksibel. Orang terus gak aku sama temennya gak cocok dikit dah, jenjah jalan. Gak mungkin semua orang cocok lah, ada gak cocok dididik gak apa-apa. Yang penting bisa bareng-bareng, lumayan. Inisiatif mandiri, anak-anak dilatih mandiri, bukan mandi sendiri saja. Apa-apa ya latih. Kalau yang kecil-kecil, latih nyuci dulu. Kalau musim cuci, tak mau anak latih nyuci, itu kan pas di rumah. Kalau pergi, ya nggak usah banyak-banyaknya, kaos kaki satu dulu. Soal celupin, angkat, jemur nggak apa-apa. Lama-lama masih bau nggak? Kaosnya masih itu mah. Nah itu pakai sabun. Tak mau kan? Atau sabunnya? Ini, lo cek dikit kan? Cuci lagi. Ya. Oke. Coba kamar piring, cuci piring dulu, celupin, kasih apa namanya? Dapur masih banyak sabunnya, ya Bapak. Kalau nanti kamu makan gini gimana? Pas banyak sabun kan, enak nggak? Enggak. Gimana? Cuci dulu sampai bersih. Oh, ini dicuci piringnya. Ini langsung mantuk-mantuk itu. Ini sama. Jadi urutan ini itu tidak urut ya. Belajar dulu, praktek. Dapat hasilnya, terus bisa hidup bersama enggak? Saat bersama, begitu tadi uji piring, anak bilang, oh gitu ya, oh ini sudah sampai di sini, sampai geledah, sampai malah sudah hasilnya. Jadi kalau kita belum makan misalnya kemplang gitu misalnya, kalau di Jawa sampai kemplang, sini lemak ya. Kalau di Jawa kemplang itu kemplang. Kalau di sini kemplang, nah lemaknya nanti kita tambah lagi, saat tambah lagi tambah sakit. Jadi caranya begitu. Jadi orang belajar itu tidak runtuh, maka cara belajarnya berbeda-beda antara satu dan yang lain. Tidak ada namanya orang bodoh, hanya butuh waktu. Kalau anak satu butuh 5 menit, anak yang satu cukup 1 menit, yang satu cukup setengah menit. Enggak bodoh, ini butuh 5, jangan dibandingkan yang satu setengah menit. Sama-sama bisa, tapi butuh 5 menit. Ada yang butuh sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Enggak apa-apa, itu beda-beda, butuh waktu, tidak bodoh. Bedanya apa berarti? Sama aja nggak bisa, butuh waktu. Yang satu butuh 1 hari, yang satu setengah hari, yang satu 1 jam saja. Butuh waktu, begitu dapat waktu yang sama sesuai kebutuhannya, bisa semua.
Kan nggak ada yang namanya orang butuh waktu. Saya kok belajar Jawa kalau ngerti butuh waktu. Nah artinya kapan? Besok mau mati baru ngerti? Lumayan. Mau mati udah ngerti kan lumayan gitu. Itulah, itu namanya beda-beda. Harus disamakan. Jadi nggak usah dipaksa, mau mati gak mau banyak ya udah. Rumah tangga masih sedikit aja. Jadi gunakan rumah tangga sedikit. Kemudian maka yang ketiga ini harus kita literasi atau digital literasi, mulai literasi informasi, media, teknologi, literasi manusia, bagaimana hubungan antara manusia itu terampil. Anak sekarang, literasi sekarang soal media, informasi segala tidak perlu disaksikan, tidak perlu disaksikan, pasti oke. Maka sekarang ya adik-adik yang terampil gunakan ini. Yang masalah siapa? Yang bingung nanti guru, dosen itu bingung kenapa? Anak-anak jawabannya benar semua, kenapa? Karena cakep dan pandai berliterasi ini. Literasi informasi, literasi media, literasi teknologi, canggih. Tanya soalnya misalnya, dijawab, tanyakan mesin, benar semua. Tanyakan, kalau Google masih belum jawab, tanyakan yang canggih, tanyakan ChatGPT. Udah, tanya apa aja, oke kok. Ibu-ibu bingung ngatasi anak yang aktif, tanya sama mesin, langsung bisa dengan baik. Anak saya aktif banget, bagaimana saya ngatasi? 1, 2, 3, 4, langsung dijawab dengan sangat cepat. Artinya apa? Kalau sekarang guru-guru tanya sesuai dengan buku, ya anak jabat benar semua. Di samping dia bisa mikir, yang paling cepat berliterasi juga cepat. Nah, ini contohnya seperti itu. Oke. Ya, ini nggak saya jelasin, tapi yang paling terakhir ini loh. Generasi sekarang itu gunakan ini gamifikasi, maka sekolah minggu, cara menyampaikan dhamma harus menggunakan model ini, gamifikasi ini, model game, cara game kerja. Nah saya jawab sudah begitu, biar anak mudah memahami. Saya tanya, ada yang suka main game? Suka main game? Suka main game? Ada suka main game? Ada? Main game apa? Banyak pasti ya? Oh banyak. Paling suka game apa? Yang paling sering Mobile Legends. Nanti Mobile Legends ya? Oke. Paling suka apa? Game yang adventure. Adventure. Kalau kita ngerti game adventure, menyampaikan materi sesuai dengan game adventure langsung masuk. Nama ini loh, di game adventure seperti ini, namanya begini, langsung ping gitu. Maka perlu diidentifikasi suka game apa, ini. Nah, ini namanya gunakan tool game untuk belajar dharma. Tool game sehingga ada lama kok pakai game aja itu. Game kan cara saja. Bisa dengan permainan, bisa dengan misalnya mau ke Borobudur, dan Borobudur di mana? Wah di lihat kotanya sambil asal tebak, kota mana? Kita menarik kan? Oh ternyata di sini ya, kok nggak ketemu di sini. Kalau itu Palembang nggak ketemu, nggak ada Borobudur di sini. Ini salah satu cara. Ini yang khusus, yang tua-tua aja. Tapi dulu sekolah itu kok anak saja. Sekarang sekolah itu sudah mulai menggunakan namanya heotagogi. Pendidikan atau heotagogi itu belajar siber, berstandar internet, kemudian mengetahui apa yang ada di internet dengan baik. Jangan tahu misalnya tahu tentang ini dari mana yang membuat game ini, dia tahu yang buat siapa, di mana, kapan, bagaimana track recordnya, itu dicari tidak diceritakan orang lain, tapi anak-anak tahu itu namanya berheotagogi. Itu.
kalau kita anak muda era baru itu seperti yang disampaikan, ada yang tahu ini siapa? Wah, tahu semua ya. Jadi jika ada agama yang dapat mengatasi kebutuhan ilmiah modern, agama itulah Buddhisme atau agama Buddha. Kenapa? Agama Buddha itu semua bisa maju itu pikiran manusia. Ada kecerdasan buatan artificial intelligence itu pikiran manusia. Buddha menekankan pikiran itu bisa menjadikan semuanya. Baik tidak baik itu berkat pikiran kita. Dalam tempo singkat dunia itu hancur pikiran manusia. Semua pikiran manusia. Maka nggak boleh bermain-main dengan pikiran sendiri. Coba-coba apa, katakan diri Anda. Misalnya Anda, saya gagal betul. Saya sukses betul. Karena itu pikiran kita sendiri. Maka jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Saya bisa. Tapi butuh waktu. Teman saya bisa, saya pasti bisa. Maka butuh semangat. Karena semangat itu yang penting senang dulu lah. Isa nggak isa nomor 2. Yang penting senang. Bapak itu waktu ketemu atau ibu-ibu waktu sekarang kan tinggal mantan pacar ya. Pertama kali ketemu, sudah ajak kemana aja siap. Panas-panas pun siap. Kenapa? Nah, itu karena senang gitu. Sekarang jangan panas. Ngapain panas-panas nanti aja nih. Udah beda ya. Udah beda gitu. Waktu masih muda, ayo jalan-jalan, tenanglah, pergi kemana, minggu jalan lah bersama. Oh senang aja, nggak capek pulang-pulang seger gitu. Kenapa senang? Maka belajar kalau senang, kita mudah bisa. Kalau adik-adik caranya gampang deh. Kalau misalnya nggak senang sama pelajarannya, senang sama gurunya. Nggak enak kalau Pak Guru ini ngajar, saya harus senang sama dia supaya nilai saya baik. Nggak senang sama gurunya, senang sama bukunya. Senang sama nggak senang guru, nggak senang pelajaran buku nih. Bolak-balik aja. Literasi buku dilihat aja, pelajari terus. Bisa cari, lama-lama kita bisa. Jadi yang lain nggak senang, ada yang lain senang gitu. Banyak nggak senang, kurang gitu, ngikuti perkembangan, senang kumpul-kumpul sama temannya yang pintar-pintar. Oke, gimana kamu ini sudah belum? Sudah. Belum. Kamu sudah. Kayak ngos-ngosan kan. Tapi berkat kumpul teman-teman selesai, kita punya semangat. Punya semangat untuk belajar. Jadi belajar itu yang penting kita senang aja. Saya itu kalau belajar senang aja. Soal bisa nggak bisa nomor 2, lulus nggak lulus nomor 2. Sebenarnya senang saya. Nanti pas waktunya lulus ya lulus. Waktunya naik. Saya waktu sekolah SD itu nggak pernah belajar. Kamu nggak belajar? Ya ngapain belajar? Maksudnya nggak bisa. Kalau nggak bawa buku, mana saya nggak bawa sapu aja, kantongi. Matematika apa kantongi. Saya baru rajin itu SMP, bingung sama buku. Saya mau belajar itu baru belajar nyanyi lagu Buddhis itu baru. Saya baru mau, saya teman-teman kan kelas 1 sampai kelas 3 katanya, kalau enggak ngajarin nyanyi lagu Buddhis. Wah, iya ada nggak mau saya ngajarin. Namun gitu bilangnya, akhirnya mau nggak mau lah. Setiap sore ke kuliahnya. Malah nyanyi kapan? Malam minggu. Dan nyanyi. Karena senang, walaupun nggak bisa nyanyi, bisa ngajarin nyanyi saya. Saya waktu SMP itu, saya nggak bisa nyanyi lagu. Lagu itu saya nggak ngerti, tapi saya bisa baca notnya. Saya sendiri nggak tahu, saya ngajarin teman-teman bisa nyanyi, saya jadi bisa nyanyi. Saya baca notnya dulu.
notnya sudah benar semua, bacanya baru lagunya. Separuh sini lagu, separuh sini not. Sudah baca semua benar semua lagu. Akhirnya satu malam bisa semua. Dulu saya ngajar di lagu itu saya nggak ngerti, tapi saya bisa mencari. Modal saya apa? Harmonika satu. Kalau sudah benar berarti hitungannya setengah hitungan, satu hitungan. Saya perhatikan itu. Lama-lama saya ngajar itu biar saya pertama nggak ngerti lagunya. Begitu kita belajar bareng, belum ada model-model ini pakai kapo. Tapi pertama saya belajar ngomong tuh mejanya seperti ini. Tapi ini uang yang di tiangnya di tengah. Kalau megang itu sampai goyang-goyang. Waktu belajar langsung ya. Itu ya benar itu. Hidup yang ngajarin duduk di depan itu. Yang megang gemeter. Sekali gemeter terus, 2 kali mulai sedikit, 3 kali nggak pegang meja. Lama-lama bisa. Akhirnya gitu, kalau nggak gitu nggak bisa ngomong. Jadi ya jadul itu memang aneh-aneh aja. Zaman dulu itu kalau mobil nggak ada, nggak apa, boro-boro kok buku, nggak itu punya buku. Dari mana nanti? Punya buku dalam ada yang kecil itu, dapat kita, ada lagu-lagu, ada tangan siapa pun muda, itu dapat kita itu. Kemudian ada lagu Bugis, ada buku dalam ada kata-kata itu saja modalnya. Tapi karena bonek, tapi orang Surabaya, percaya akhirnya waktu SMP itu ngajak-ngajak nyolah, ngajak di sekolah minggu lain, gitu, ngajak-ngajak sekolah minggu, padahal nggak bisa. Sholat. Ring sekolah minggu lain ceramah sama bapak-bapak, ibu-ibu itu kita lakukan ceramah juga. Kalau saya ceramah dia nggak ngerti loh, salah kan nggak ngerti. Kita prinsipnya gitu. Kalau lihat yang lain kira-kira agak deg itu, saya nggak mau lihat mukanya. Saya lihat di antara kepala itu kira-kira 5 cm gitu loh di atasnya. Saya lihat kan di atas 5 cm kan nggak kelihatan mukanya. Mas siapa kan nggak kelihatan. Jadi mau kasih senang kan nggak kelihatan. Jadi lihat di atas kepalanya. Kelihatan lihat sana sini padahal di atas kepalanya. Nggak lihat wajahnya. Nggak grogi lah. Tapi dari situ ternyata ada gunanya. Sekarang bisa ngomong begini. Dulu mana-mana, kalau sekarang mau di mana-mana lemaknya ting buka ting gojek kan dulu naiknya naik skill naik skill gitu. Kalau sekarang naik nasi ya dulu naik skill naik kaki jalan kakinya kalau sejak menit 2 menit 3 menit 1 jam kampung sebelah 1 jam berangkat jam 4 sore sampai sana jam 6 kegiatan sampai jam 9 setengah 9 selesai tidur di situ besok pagi jam 4 bangun pulang lewat sungai mandi sekalian mandi sekalian lewat sungai sampai rumah sarapan berangkat sekolah. Tapi karena senang, nggak capek. Sekarang jangan itu capeknya, capek aku nggak kuat. Coba lah naik Grab baik. Karena ada pilihan gitu. Jadi di jalan kan kita dulu kalau dari Martapura gitu agak pergi ke Palembang gitu kan. Sekarang banyak angkutan macam-macam ya. Dulu naiknya apa? Bisnya karoserinya kayu. Karoserinya kayu. Saya naik di Palembang sini jam berapa? Jam 1 malam di sini. Tapi saya kebiasaan rakyat itu bingung naik apa? Itu pokoknya ada mobil itu mau nggak? Ada mobil yang berapa? 100 rupiah. Kalau ada orang Palembang, Pak Bisu, boleh nggak aku mau di tempatnya? Boleh, tapi tidur sembarangan ya, nggak ada kamarnya. Dia tidur di situ pagi-pagi dia baru ke tempat saudaranya. Malam, berapa? 87. Yang belum diproduksi. Banyak yang belum diproduksi nih.
kecuali yang depan-depan ini sudah cabut, kalau yang lain-lain belum produksi. Yang penting senang. Kalau senang itu belajar apa baik, ya baca. Nah, maka inilah orang Barat yang pikirannya maju dan ngerti kondisi, sudah nggak ngerti pasti nggak mungkin seperti ini. Dia sedikit ngerti kondisi. Ada masyarakat 5.0, ada gamma 5.0. Masyarakat 5.0 itu menggabungkan realitas fisik dan digital untuk menciptakan dunia yang terintegrasi dengan teknologi. Di Jepang semuanya serba otomasi, serba otomatis, nyangkul nggak perlu tenaga orang, taruh robot mesin cangkul, nanam sudah otomatis. Kirim-kirim barang nggak perlu orang, CNE langsung dikirim oleh drone yang ini. Nah kalau di sini drone ngirim sepatu gitu, ya nggak sepatunya diambil, pesannya. Kalau nggak di jalan naik ketapel. Ini namanya peradaban, berarti belum bisa kalau udah seperti itu masyarakatnya. Maka di Jepang itu kenapa kok Jepang melonsing itu? Karena Jepang itu merawat budaya tradisional sampai modern masih dipertahankan. Maka sudah menggabungkan banyak hal. Ini tahun 2019 di launching oleh pemerintah Jepang di bulan Januari kalau nggak salah tanggal 21 Januari 19 Januari launching tentang namanya Society 5.0 atau peradaban 5.0. Mengapa Jepang launching ini? Karena menjawab kekhawatiran terhadap revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri itu yang diciptakan dari Jerman. Society itu yang launching Jepang karena mulai dari peradaban dulu. Society 1.1 itu orang masih berburu, 2.0 itu udah mulai bertani, 3.0 industri. Begitu muncul industri listrik, dulu listrik diciptakan tuh beda, nggak boleh lah ini itu lah apa. Tapi berapa pekerjaan? Begitu 3.0, 4.0 semua terintegrasi oleh banyak pekerjaan tiba-tiba hilang. Ojek manual yang dulu di pinggir jalan ngeteng sekarang nggak ada lagi. Yang dulu mau makan pempek satu lah itu nak di sana berangkatnya baik Palembang sini butuh waktu 45 menit. Sana makan, setelah makan sampai sini lapar lagi. Ujung-ujungnya apa? Godok mie direbus. Nah kenapa tadi harus pergi ke sana 45 menit? Mending rebus mie, kenyang, langsung istirahat. Sekarang tiba-tiba semua online. Mau apa kayak apalagi tanggal bulan yang sama seperti hari ini. 888. Semua promosi. Ongkir lah, potongan berapa persen lah, apa semua beli semua. Nanti 999, 10, 11, 11, setiap hari ya tanggal dan bulan yang sama. Malah saya, ya kalau digunakan nggak apa-apa, tapi kalau nggak digunakan kan saya. Akhirnya konsumtif. Nah, sekarang konsumsinya digunakan. Maka di Jepang itu menggabungkan teknologi bahkan mengembangkan kecerdasan buatan yang waktu ini di launching saya masih tanya kecerdasan buatan artificial intelligence kayak apa, Internet of Things itu kayak apa, robotik, big data itu kayak apa. Sekarang udah kan saya tanyakan lagi, orang udah dibuktikan semua mudah. Maka ke depan adik-adik itu pekerjaannya hilang. Sekarang pekerjaan banyak hilang. Nanti kalau mobil-mobil jalan sendiri
nggak perlu sopir, yang jadi sopir nganggur. Sekarang robot kayak gini di restoran yang melayani itu robot senyum terus loh, di siu pun senyum. Coba kita siu begitu kalau ini jadi ayam, runcing gitu, runcing mematok gitu. Coba robot dimarahin pun senyum. Artinya apa? Ini akan digantikan pekerjaan yang rutin seperti resepsionis, kemudian yang memberikan bantuan sekarang ini beralih ke teknologi menggunakan artificial intelligence. Langsung dijawab, itu apa, tanya apa langsung dijawab. Ya ngomong sama dengan suara ngomong Jarwoto tapi digital ngomong. Ya ngomong aja persis sama suaranya, tetapi wajahnya sama, hanya gayanya aku robot. Karena ini banyak di manual seperti itu kan, berita apa, udah semua pakai robot yang dibuat menggunakan semuanya pakai AI, artificial intelligence. Dulu kita bingung apa itu. Di Jepang antara universitas dengan wihara kerjasama dan kemudian menciptakan robot berfungsi seperti buku, bisa datang konsultasi sama robotnya. Saya baru bingung, anak saya nangis ini berapa hari tidak tidur, bagaimana, jawab kalau robot dengan baik. Sampai dibuat film di Korea, film Korea robot buku. Kemudian apa namanya, kalau Dhamma 5.0 ini pendekatan berbasis nilai-nilai dan isi Dhamma memandu, menginformasikan cara berinteraksi dengan teknologi dan masyarakat di 5.0 ini. Dhamma ini bagaimana bisa berinteraksi dengan peradaban ini. Maka pendekatan society, masyarakat atau peradaban atau budaya itu penting. Kalau sekarang nggak pakai budaya modern nggak bisa. Coba tiba-tiba masa pandemi itu, orang tua kan kepalanya pegang terus kalau punya anak kecil. Aduh anakku, wah ini kok gimana? Saya nggak mau belajar. Nah dulu kalau gurunya ngomong dikit orang tuanya gini, itu ngajari anak sendiri bengek. Itu masih nggak seberapa bengeknya itu. Yang paling bengek gurunya. Gurunya nggak ada WA lagi, SMS. Mana nomor 5 ada 100 murid SMS semua. Kapan koreksinya? Gurunya banyak. Kalau nggak gunakan teknologi, ya kalau mau menggunakan teknologi gurunya bisa, ada sinyal gimana? Waktu masa pandemi itu tiba-tiba kaget. Maka waktu itu yang paling ramai kan pakai Zoom meeting lah. Kalau saya sih nggak kaget, 2016 saya pakai. Sebelum lama Romo Jarwoto sudah pakai diskusi bareng ini, nggak biasa. Itu waktu pandemi itu nggak kaget begitu pakai Zoom gitu ya, sudah tahu. Maka masa pandemi itu untungnya saya juga belajar, punya kesempatan belajar. Saya ikut belajar. Itu pandemi bulan Februari ya, malam bulan Mei, Juni, Agustus 4 bulan saya belajar. Khusus bagaimana cara menggunakan teknologi online untuk belajar. Misalnya interaksi sama mahasiswa, bagaimana buat tugas bareng, itu diajari 4 bulan. Kuliah, saya kuliah itu sekitar ada 25 mata pelajaran, 25 4 bulan. Kadang-kadang sehari pada saat yang sama dengan 3 komputer, HP, matanya berbeda-beda. Dari ini apa, dari ini. Tetapi karena digunakan dengan teknologi sehingga downloading materinya. Materi kita downloading, nanti kalau lupa
baca ulang materinya. Tidak YouTube-nya di-download juga, nanti dengerin YouTube-nya lagi. Kenapa? Karena ingin tahu aja. Ya begitu gunakan platform yang macam-macam ya, akhirnya mau nggak mau ya kita ngikutin ya, bukan ikut aja tapi ngikutin. Itu yang memang keunikannya di situ. Karena keunikan itulah yang perlu kita pahami bersama agar kita tahu kayak apa sih peradabannya itu. Kita coba ya. Ini salah satu robot yang diciptakan di Jepang. Yang saya tadi bilang, yang bisa konsultasi. Seperti ini konsultasi dan ini dijadikan film khawatiran ini. Ini contoh bisa seperti ini, kemudian menyelesaikan masalah. Kalau itu ada terjadi masalah robotnya. Kemudian yang terakhir robot sembahyang dibuat di Tiongkok itu waktu pandemi yang sembahyang orang nanti robot-robot. Ini sembayangan waktu pandemi. Enggak murah kalau robot kan. Ini orang tinggal sembayangannya. Jadi di sini kalau itu kita bikin robot aja lah, nanti ke rumah duka ada yang robot aja. Jadi itulah yang namanya peradaban. Diciptakan robot terus sembayangan. Mesti nggak salah loh. Kalau kita baca itu bisa mirror suaranya. Kita kalah boy. Jadi suaranya bener itu. Orang pun gestel. Kalau kita mungkin mau baca satu ini, satu C, satu C, beda-beda. Nah ini yang berkembang ini, misalnya sistem buatan, internet of things, robotika, big data. Kenapa? Semua tidak perlu nyimpen. Ini big data ini, kalau zaman kita ya karma itu ditaruh di mana ya? Kayak gini lah, naruhnya big data. Kata yang besar. Kemudian ada virtual reality, bagaimana kita itu bisa seakan-akan main sepak bola pun berada di dunia maya. Kita masuk ke situ. Lebih jauh lagi, mengembangkan namanya augmented reality, AR. Itu cukup dengan HP saja kita sudah masuk ke dunia. Dengan HP kita lihat kita masuk ke dunia. Nah sekarang ini mulai menarik. Maka sekolah minggu ya kalau Borobudur nggak usah lihat gambarnya, buat augmented reality-nya anak-anak kayak gini kan. Oh iya yuk beli stupannya ini ya, jalan ada di sini nggak ada apa-apa. Lama-lama gini. Gini bagaimana? Nama baru Borobudur, ngomong sendiri nama sekarang di stupa Borobudur karena masuk ke dunia itu. Sama ketika dimensi masuk bola nendang-nendang itu nendang bola beneran tapi bolanya nggak tahu jawab. Waduh, lari sana lari sini bola
pakai teknologi ini. Sekarang ini sedang dikembangkan juga. Koneksi semakin cepat, kemudian perkembangan bioteknologi juga. Kemudian bagaimana teknologi berkelanjutan dan ramah lingkungan itu jadi penting juga. Kenapa dunia semakin maju sekarang ini kemudian membawa manfaat bagi kita semua? Karena suka nggak suka, peradaban perkembangan itu sangat cepat, sangat cepat. Karena sangat cepat, maka ya kita mau nggak mau ya, bagaimana kita bisa ngikutin? Bisa ngikutin, kalau nggak bisa ngikutin ya repot. Contoh kita akan coba lihat untuk memanfaatkan artificial intelligence yang sekarang jadi heboh. Ini teknologi artificial intelligence yang dikembangkan. Kemudian kita pun ketika tanya di sini apa saja yang dijawab dengan baik dan sangat cepat. Diberi soal dulu, nggak usah pusing-pusing tanya di sini. Misalnya sejarah perkembangan agama budaya Indonesia. Dijawab dengan baik. Kita nggak perlu bingung ya. Anak-anaknya udah tahu langsung. Masa kuno apa saja Sriwijaya kapan itu dalam tempo singkat dijawab dengan baik. Abadnya Mataram kuno dijawab 8, 9. Jadi kalau kita tanya sama anak-anak dengan cara begini, jawabannya benar semua. Kalau masih kurang benar, ada link yang dimasukkan, linknya taruh ditampilkan di situ, tanya lagi, nanti jawabannya beda lagi. Jawabannya beda lagi. Artinya apa? Ini yang disebut dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang mana mesin ini belajar. Ketika kita masukkan pertanyaan tadi, mesin belajar dari kita. Misalnya tanya, sampai Palembang, tapi tanya, mana yang paling terkenal? Nggak tahu. Mohon maaf, saya harus bekerja, belum belajar tentang itu. Data saya sampai tahun 2021, dari terbaru belum. Tapi yang mau masuk tentang, misalnya sampai Palembang, maksudnya begini dijelasin. Tetap lihat tempat nggak ketemu. Ini membantu kita. Kalau ditanya-tanya gini mah gampang. Bahkan ditanya sampai rumit pun bisa. Ada yang memberikan testimoni seorang dosen teknik informatika pemrograman. Ada 4 orang mendapatkan proyek baru. Jelaskan 1 orang ahli ini. Dia dapat proyek, buatkan proposal penawaran. Proyek ini dengan 4 orang ini nanti bekerja di bidang apa saja, dibuatnya dengan baik dan termasuk anggarannya. Jadi kalau ibu-ibu buatkan proposal untuk kegiatan apa? Nggak usah bingung. Buatin proposal untuk kegiatan bakti sosial di sini, pesertanya sekian, temanya ini, langsung dibuatin. Anggarannya berapa, waktunya berapa lama, sudah dibuatin seperti itu. Kita tinggal menyesuaikan. Artinya apa? Yang tadi mikir yang muat-muat tadi di luar kemampuan kita, akhirnya kita jadi ditolong. Nah, soal benar nggak benar kan nanti nomor 2. Dia hanya berpikir secara logika mesin yang dibuat oleh kecerdasan buatan. Ini ini terobosan baru yang selama ini bingung, dan ini
mesin yang dibuat ini itu apa namanya, mereka yang menjadi anggota itu sangat cepat dibanding TikTok. TikTok pada waktu yang lalu ramai sekali, begitu mesin ini di tahun yang lalu di launching di bulan November, di bulan Januari sudah lebih dari 100 juta orang. Akhirnya sangat cepat. Sekarang nggak tahu. Jadi kalau yang sekolah-sekolah membuat apa artikel, membuat makalah gitu, tanya sini dulu baru disesuaikan lagi dengan maksud kita. Sudah benar itu. Wah, dari guru ini ada di tantangan ya. Ya kalau gurunya nggak belajar ya kalah sama mesin ini. Muridnya tanya mesin dulu, tanya sama gurunya. Pak, kalau ini gimana? Dan tanya mesin dulu. Gambar gurunya rekal-rekal. Ini langsung dijawab dengan jelas. Itu gratis sebenarnya nanti. Versi gratis saja digunakan lebih daripada cukup kalau yang tangannya. Artinya apa? Ini loh perkembangan bahwa ini membantu kita, membantu kita. Bahkan misalnya siapa itu Dharma Duta di sini? Yang Dharma Duta, Dharma Duta ya, yang lain? Dharma Duta ya. Buat materi susah, suruh buatin mesin ini. Tolong buatin materi ceramah tentang kedamaian. Pokok-pokok materinya, buatkan pokok-pokok materi untuk ceramah 30 menit tentang masalah perdamaian menurut agama Buddha, termasuk sumber sukanya. Itu sangat itu tadi. Ya. Kan? Satu. Dua, kita kasih sayang. Udah. Tiga kasih tangkap apa? Terus balas tingkat. Nah ngomong gini sudah 1 menit habis. Upaya untuk menghindari konflik dengan cara apa? Obrolan, penerimaan dan toleransi. Sumber-sumbernya itu. Seperti itu. Sumber-sumbernya itu lengkap ada ini. Protestan. Oh, ada sumber-sumbernya ada kan. Oh, asal rujukannya ada di PLS itu. Oh iya ya, rujukannya ya. Ya, sudah kita senang gitu. Harus langsung datang. Masih belum puas ya, masih kurang. Saya suruh lanjutin. Lanjutkan. Nah, tambahin lagi. Masih kurang, oh, sedikit sekali. Lanjutin terus nanti tambah sampai depan. Jadi lebih dari 40 menit. Misalnya yang jadi ketua, misalnya ketua BBI ada kemana? Yang ngurus BBI. Itu wakil disuruh nanti sambutan untuk penyerahan misalnya bagi sosial dana bantuan itu. Susah ngomong dong, suruh buatkan sambutan untuk acara ini, penyerahan dana apa? Dibuat sambutannya langsung saudara-saudari hari ini kayak apa? Ya bahasanya bener kan pakai HP, pakai HP, pakai aktivis terkecil tangannya.
ya kan? Kadang-kadang kita kan tidak jadi kayak sambutan apa sambutannya mau nyambut apa belum aja udah panas kayak semua mukanya ya bentar ya saudara ini sekarang bagus banget ya baca kamu ya gimana ngomongnya hebat kamu maka artificial intelligence. Jadi apa sih ini yang kita nggak bisa? Kita bisa. Soal sosok tidak nomor 2 tidak kredit lebih kurang apa. Jadi kan gampang aja setelah ini tinggal kita copy paste blog kalau di HP berarti apa. Kalau ini kan banyak sekali ya. Kalau nggak mau banyak-banyak ya buatkan pokok-pokok untuk pembuatan PowerPoint, buatin poin-poinnya. Apa yang diomongin? Ini kita jadi kurang kreatif kan? Iya, kalau yang tanya mesin ini. Ini kan ini membantu memberikan informasi. Misalnya supaya 50 halaman, saya menyampaikan 5 menit gitu. 50 halaman, masukkan sini, buatkan rangkuman 4 paragraf. Nanti 4 paragraf dari 50 halaman. Kan kita mudah ya, baca 40 halaman isinya apa nggak tahu. Setelah ini isinya apa gitu, tanya langsung dijelasin. Artinya apa? Ya kita semakin pede gitu. Yang bagian ngurus FDI, ngurus majelis, semua rumah dia. Aku nggak bisa sama muda. Gampang mau bisa. Tanya mesin, baca deh. Ini pentingnya kita berada dalam peradaban di mana dhamma itu membantu kita. Dhamma itu membantu kita. Maka ini ke depan tahun 2000 diprediksi pekerjaan-pekerjaan apa yang ke depan dibutuhkan untuk keterampilan-keterampilannya. Satunya yaitu kemampuan memecahkan masalah yang kompleks dan sulit. Itu pekerjaan ke depan yang dibutuhkan. Maka sekarang kita harus ngajari anak-anak didik kita, mahasiswa untuk bagaimana memecahkan masalah yang kompleks gitu. Supaya ke depan kalau kerja itu pasti dicari harus ada ini. Berpikir kritis, analitis, kreatif, dan originalitas inisiatif muncul, kemampuan untuk manajemen orang itu pekerjaan. Maka di sekolah jurusan apa saja mesti harus menguasai poin-poin penting ini. Tujuannya apa? Ke depan kalau kerja kan berhubungan dengan poin-poin seperti ini. Kemampuan berkoordinasi dengan orang lain, kemudian kecerdasan emosional. Marah itu oke, boleh saja kalau dikelola baik, gitu. Sangat baik. Kemudian kemampuan menghakimi dan mengambil keputusan. Jadi untuk tidak menghakimi maksudnya di sini. Kemudian orientasi terhadap pelayanan, kemampuan itu, ini kemampuan fleksibilitas kognitif, bagaimana berpikir dan fleksibel. Nggak harus seperti yang kita harapkan. Nah, ini salah satu bagaimana kita bisa berkembang. Jadi akhirnya sekarang boleh belajar santai-santai, tapi harus punya kemampuan problem solving skill, keterampilan mencari masalah. Maka kalau buat soal-soal bagi teman-teman guru jangan hafalan soal-soal yang memang memecahkan masalah. Maka sekarang sekolah itu kebanyakan menggunakan model research itu. Proyeknya apa, kerjakan apa. Kenapa? Karena dilatih untuk ke depan, tapi masa depan. Sekarang masa depan itu juga seperti itu. Sampai sini, nanti ngomong terus, katanya mau tanya siapa? Mau tanya siapa? Silakan kalau ada yang mau tanya. Karena diajarkan juga untuk menjaga nilai-nilai etika dan moral. Maka tetap ini digunakan. Kesadaran dan mindfulness semakin berguna.
Kenapa? Menggunakan teknologi, kalau kita sadar penuh, menggunakan teknologi itu bermanfaat. Jadi kalau sudah main game ya, main game dipanggil ya tahu gitu loh. Kalau main game, makan, 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 entar itu saja loh. Nah, kalau entar 3 kali berapa? Kalau dimasakkan Indomie sudah jadi bubur. Jadi di momen saat itu, ketika kita semua hadirin sekalian tuh juga sedang beraktivitas, ya kita beraktivitas. Jadi berada di momen kekinian, sekolah, di rumah, seminggu, sekolah minggu, main game, udah, kalau satu sim, saya bilang, ini gimana caranya? Memang kalau sudah mania game susah. Maka sekarang ini yang kalau lama suka game itu sampai lupa mandi, lupa makan. Ya lupa mandi, lupa waktu. Sudah pagi itu masih jatuh, masih malam gitu. Kenapa? Banyak game itu nggak berhenti. Jadi memang bisa masalah kalau kita nggak tahu waktu. Maka tahu waktu, adik-adik satu minggu libur, misalnya kalau minggu libur atau 10 libur misalnya, ya udah main game seperlunya. Yang senang, ini kalau Pak dilanjutin, wah nggak puas nanti. Nah itu hebatnya teori game itu. Teori keseimbangan itu membuat anak lupa daratan. Lupa daratan kan nggak di jalan ya, di virtual terus gitu. Di dunia virtual. Ini adalah masalahnya. Maka inilah yang penting. Maka komunitas dan interkoneksi itu dibutuhkan. Kemudian kesetaraan dan inklusivitas. Jadi kesetaraan, keterbukaan. Maka kalau toleransi itu kurang pas. Orang tua toleransi itu banyak memanipulasi. Jadi nggak cocok dicocok-cocokkan toleransi. Tapi kalau keselarasan, selaras semua itu nggak toleransi. Keselarasan, misalnya toleransi gender itu masih tahan awal. Kalau keselarasan gender itu sudah tidak membanding-bandingkan. Maka istilah toleransi itu akan lebih tepat kalau menggunakan kesetaraan. Setara, sama. Zaman Buddha juga begitu, melihat antara pria wanita itu setara. Tapi budaya di India memandang wanita itu sebelah mata, dianggap rendah. Indonesia zaman Nusantara itu sudah menggunakan kesetaraan. Contoh, misalnya zaman tadi hanya Borobudur, stupa Borobudur 1 berubah 32, itu wanita yang berperan, pramugawardhani, Semara Tunggal. Kalau pramugawardhani nggak maju spiritualnya nggak bisa. Maka tokoh-tokoh wanita Indonesia itu setelah modern, Suryati, Kartini, kalau dulu di Jawa Timur itu misalnya kan Dedes, Ratu Sima, itu Indonesia sudah peradabannya luar biasa untuk memandang kesetaraan ini dan inklusif terbuka. India enggak. Setelah Buddha dilompat oleh wanita, 500 orang wanita menjadi bikuni, Buddha baru terima. Kenapa Buddha baru terima? Karena begitu Buddha terima, para wanita sebelum dia itu punya keinginan untuk menjadi bikuni, dianggap ajaran Buddha itu rendah gitu. Maka Buddha sampai nunggu biar para wanita, ini loh buktinya para wanita mau berpengen latihan, diterima. Banyak yang sukses, para siswa Buddha yang perempuan, wanita. Terbukti apa? Di TNI kata-kata pada TNI, para guru, maka itu yang sukses. Para rumah tangga wanita yang sukses juga banyak. Artinya tidak gampang pada masa itu untuk kesetaraan seperti itu. Karena Indonesia itu banyak berbeda dengan negara yang lain. Maka di luar sana gerakan-gerakan para wanita di Indonesia itu sama wanita Buddhis kemarin. Gak ada bapak-bapak Buddhis ini. Ya kan? Organisasi malah wanita Buddhis di Indonesia, mulai dari pusat sampai level akar rumput, biara, setiap pesamuan ada semua. Kita lebih eksis tau.
kalau kita bandingkan gitu, kita bandingkan dengan nanti ya eksistensi. Maka perannya agama Buddha, Dhamma itu ke arah yang luar biasa seperti ini arahnya. Maka inilah pentingnya kita belajar Dhamma itu kapanpun Dhamma itu eksis ya. Berkembang kapanpun tidak membuat kita tidak nyaman. Nah ini yang menjadi penting bagi kita. Jadi Buddha mengajarkan ada suatu persoalan sebabnya apa, diatasi bisa tidak, bagaimana cara mengatasinya. Semua perubahan peradaban itu ada plus minus pasti. Zaman tadi society 1.0 itu zamannya berburu, orang nggak bisa makan kalau nggak dapat tangkapan. Begitu dapat jawaban, akhirnya pas senjata berburu kan berkurang kan, akhirnya orang bercocok tanam. Begitu muncul banyak sumber daya. Begitu tanaman kurang, maka muncul industri yang semula dikerjakan orang satu kampung, sekarang satu mesin. Orang satu kampung nganggur, tapi nganggurnya mereka akan dapat peluang yang lain. Jadi semua ada pekerjaan yang hilang diganti pekerjaan yang baru, begitu terus perubahan. Nah inilah kalau dalam agama Buddha yang disebut dengan hukum perubahan, hukum anicca. Jadi hukum anicca itu jangan kemudian digunakan kalau misalnya bajunya sobek, anicca. Begitu beli baju baru nggak mau anicca. Saya kan beli baju baru anicca dong. Berkat anicca saya beli baju baru. Berkat anicca baju baru saya sobek. Nah ini anicca itu hukum positif.